virus ini ganas kan, virus ini ganas, bisa nular ke siapa-siapa, dan tapi hasilnya juga akan luar biasa kan. Nah, kembali tadi memang Anda harus cari malaikat yang membantu Anda, orang-orang hebat yang akan membantu Anda. Yang berikutnya adalah memang harus ada mentor atau idola yang Anda ingin jadi seperti siapa. Itu penting. Membeli properti yang betul, yang untungnya besar, itu adalah jangan sesuai kemampuan. Membeli yang bagus itu jangan sesuai kemampuan. Kalau sesuai kemampuan hasilnya nggak bagus. Misalnya punya uang 100 juta, jangan belikan rumah harga 100 juta. Punya uang 100 juta itu minimal 400 juta itu harus Anda beli. 300 dari bank. 100 kita, 300 dari bank. Beda hasilnya ya. Kalau punya uang 100, dibelikan rumah harga juga 100 juta, maka 5 tahun kemudian paling 5 kali lipat, berarti kan 500 juta. Tapi kalau 100 dibelikan rumah harga 400, yang 300 dari bank, 100 uang kita, 5 tahun kemudian jadi 2M. Hasilnya lebih besar. Harga ini gedung, tanah itu relatif naik terus. Mengapa naik terus? Kalau saya beli gedung ini, maka yang saya beli gedung ini dan tanahnya. Tanahnya itu kalau dilihat dalamnya sana itu Amerika. Bumi kan bulannya. Jadi Amerika itu kita beli. Makanya harganya naik terus. Itu rahasianya di situ sebenarnya. Nah, ini cara membeli rumah pakai duit 100 juta. Ada cara beli nggak pakai duit, bank minjemin 100%. Malah sekarang banyak yang coba teman-teman EU beli malah dapat duit. Ruko harga 450 juta, bank minjemin 550 juta. Berarti dapat 100. Ada caranya. Dan Anda itu hutang ini jangan khawatir, karena setiap hutang nanti pasti lunas dengan sendirinya. Asal kita jadi pengusaha ya. Iya, saya akan buktikan. Saya dulu punya utang sudah sampai puluhan miliar, sekarang tinggal 500 juta. Makanya saya sering udah nggak bisa tidur sekarang. Jadi kalau nggak punya utang itu malah nggak bisa tidur. Nah, saya pernah mencoba begini, dan ini yang saya alami betul ya. Waktu saya beli rumah pertama itu harganya 67 juta. Saya hanya punya uang muka 17 juta. Oke, 17 juta. Berarti saya diutangi berapa nih? 50 juta. Nah, saya mau cerita, kalau kita jadi pengusaha, itu yang namanya properti yang belum lunas itu bisa dicarikan duit. Jadi setahun kemudian itu saya pindah ke bank yang lain. Bank yang lain itu berani memberi pinjaman 150 juta. Waktu itu ini bank apa yang tentang rumahnya, kasih duit rumahnya. Sebelumnya yang ada Bang Papan, betul. Bang Papan ya. Papan Sejahtera ini. Bang Papan. Udah almarhum sekarang juga. Terus saya apa? Dipinjami BTN. Habis itu BTN pinjami saya 150 juta. Saya kan punya utang 50 juta tuh. Dipinjami 150, berarti kan 50 buat lunasi. Berarti saya dapat berapa? 100. Lunas kan? 50. Lunas dengan sendirinya. Nah, iya kan? Siapa yang mau lunasi? Bank berikut. Setahun berikutnya saya pindah lagi ke bank yang lain, itu keluar 250 juta. 250 nih. Ini 150 kan? Buat lunasi di sini dapat berapa? 100 lagi. Dari Bank Exim saya pindah ke BRI, BRI ngasih pinjaman 350 juta. Ini jaminannya ini aja. Iya, percaya, karena harganya naik terus. Rumah saya itu harganya sekarang saja, rumah itu harganya sudah 1M.
Terakhir saya dipinjami Bank BNI itu 600 juta. 600 juta berarti saya dapat 250 kan? Ini berapa ini? 100 kan? 550 saya ambil duitnya. Dan ini sekolah terus. Yang sekolah ini pindah-pindah. Jadi saya waktu itu lama nggak pernah lihat sertifikatnya. Malah belum pernah pulang. Tapi sekarang sudah lunas. Ada caranya lunas dengan sendirinya. Udah selesai. Sekarang sudah di luar itu sertifikat itu. Udah lulus. Dengan cum laude ya. Nah ini maksud saya apa? Namanya take over, dipindah. Kita ini kan punya pikiran gini dulu. Kalau punya utang nunggu lunas dulu baru. Dan lunasnya masih 10 tahun lagi. Ya kan? Udah berubah karuan kan bisnis. Kalau bisnis saya kira setiap tahun bisa namanya di refinance, dipindah ke bank yang lain itu lebih mudah. Nah, mengapa pinjaman kita harus naik terus? Sekarang saya tanya, kalau saya pinjam uang 100 juta di bank, maka bank itu akan saya beri sertifikat saya, oke? Pada saat saya sudah membayar 50%, jadi 100 juta nih. Pada saat saya sudah bayar 50 juta, sertifikatnya siapa yang bawa? Masih bank, nggak fair kan? Harusnya diparuh ya. Kita kan sudah kembalikan 50, harusnya 50 kembali, digunting itu. Kurang 5 juta saja, itu masih di bank. Padahal 5 juta tinggal segini nih. Makanya nggak fair kalau tidak naik. Kalau berkurang itu keliru. Tadi ada cerita punya utang kok malah mau dilunasi. Ya nggak benar, harus dinaikin dulu. Dinaikkan terus sampai dengan nanti ada batas yang nggak terbatas yang namanya hutang itu. Nah, aset kita akan naik. Ya, sedangkan selisih ini bisa untuk mengembangkan usaha. Waktu itu saya dapat 100 juta ya buka cabang, 100 juta buka cabang. Aset kita akan naik. Ya, sedangkan selisih ini bisa untuk mengembangkan usaha. Waktu itu saya dapat 100 juta ya buka cabang, 100 juta buka cabang. Anda itu kalau mau buka cabang jangan nunggu yang satu gede dulu baru buka cabang. Kecil buka cabang, kecil lagi, kecil pokoknya buka terus. Kecil kalau banyak kan jadi besar. Kantor pusat padahal masih kecil. Cabangnya kecil-kecil nggak apa-apa. Nah kalau satu itu kantor pusat sama cabang nggak ada kan. Yang penting kecil tapi banyak. Orang lihat jadi besar. Di Jakarta saya punya murid usaha somai. Sekarang punya 17 tempat gerobak. Satu gerobak itu per hari bawa pulang 500.000. Berarti omsetnya berapa itu? 17 gerobak 8,5 juta kan? Nah, kecil-kecil gitu banyak. Jadi saya kira memang ya kecil banyak itu juga bagus. Nah, kembali tadi properti memang bisa menghasilkan untung dan properti bisa diambil manfaatnya untuk diambil duitnya. Ini misalnya lepas-lepasan, rugi-rugian, saya nggak rugi, saya udah pernah ambil duitnya berapa? 550 juta. Dan kalau kita jadi pengusaha, jangan pernah jual properti kita, kecuali memang usahanya jual beli bro. Jangan pernah jual. Mengapa? Akan menyesal. Saya pernah ya jual tanah. Waktu beli itu harganya per meter 50.000, luas tanahnya 3.000, ya kan? Itu pun saya belinya pakai duit bank. 5 tahun kemudian dibeli harga 250.000 per meter. Ini mahal lipat. Saya dapat 750 juta waktu itu. Udah untung sebetulnya, tapi sekarang ini per meter sudah 4 juta. Kan nyesel. Jadi saya pernah punya pengalaman, pernah menjual properti. Kalau bisa jangan pernah jual,
Ya tadi kecuali memang bisnisnya jual beli. Saya punya murid di Jakarta, usahanya itu jual beli propertinya sendiri. Jadi jual beli rumah sendiri. Dia beli rumah, direhab, terus dijual. Laku, ditawarkan di koran, laku, dia beli lagi rumah, didandani lagi, dijual. Jadi dari modal 50 juta, sekarang itu rumah yang ke-9 dia mau jual harga sudah 1,4 miliar. Nah, kebetulan anak istrinya itu suka diajak pindah-pindah, suka. Jadi itu menunjukkan bahwa modal kecil kalau di properti itu hasilnya akan cepat besar. Yang saya ajarkan ini bukan hanya maksudnya bukan bisnis kita jual beli properti, bukan. Pengusaha itu harus cari untung di luar usahanya dengan membeli properti. Kalau misalnya Anda mau hutang kok nggak ada properti, beli dulu propertinya. Nanti kan KPR. Nah nanti kapan kalau sudah dipindah begini tidak lagi KPR, bisa menjadi modal kerja, hanya bayar bunganya saja, pokoknya nggak bisa. Jadi yang tadi lunas dengan sendirinya itu memang kalau udah usaha nanti ada caranya. Contoh ya, saya pernah beli rumah di Jakarta. Langsung saya waktu itu beli dua, karena yang punya sama, beli ruko dan rumah. Rumah itu harganya 1M. Terus saya beli kantornya, yang berupa ruko itu harganya 2M. Jadi kita harus mulai ngomong MM-an ya, biar enak. Saya beli dua, ini kan 3M, tapi bank itu berani minjami saya hanya 2M. 2M, oke? Saya yang 1M waktu itu, ini kan belinya kepada satu orang. 1M saya acur, dia boleh masuk ke bank 2M. 4 tahun kemudian ada bank yang mau minjami saya 4M, tapi hanya dengan jaminan kantor saja 1. Mengapa dia berani? Karena kantor itu harganya sudah 8M dalam waktu 4 tahun kemudian. Saya diminjami 4M, mau saja saya diminjami 4M buat balikin ke utang pertama tadi 2M, masih saya punya sisa 2M dan sertifikat rumah. Karena dia mintanya hanya 1 sertifikat. Lunas ya? Lunas dengan sendirinya. Keluar, sekarang udah keluar dari bank, gitu loh, lulus. Jadi jangan khawatir dengan hutang itu, udah enak ya, betul. Saya punya murid yang nanti mau dari bapak ibu, namanya Pak Miming. Dulu waktu saya kenal itu hutangnya cuma 30 juta. Sekarang kalau saya sudah 4 atau 5 miliar dalam waktu 3 tahun. Dia bilang apa? Punya hutang itu indah kata dia. Karena yang dulu dia tinggal di rumah, saya pernah datang ke rumahnya itu tinggalnya di ruko lantai 3, lantai 2 baru bercetakan, lantai 1 buat jualan cat cetak. Sekarang kan rumah sudah harga di atas 1 miliar, aset lebih dari 10 miliar, udah pakai mobil yang jelas mereknya. Itu yang logonya itu loh, yang muter itu loh, boleh jelas logonya itu jelas banget. Nggak enak gitu. Jadi sebetulnya memang kalau jadi karyawan itu kan resikonya ada 2, di PHK atau pensiun. Kalau jadi pengusaha itu resikonya cuma 1, kaya. Gimana cara mindahin dari bank pertama? Jadi gini caranya apa? Kita minta fotokopi sertifikatnya dari bank pertama. Kita bawa ke bank berikutnya, gitu ya. Kita bawa ke bank berikutnya. Kalau bank berikutnya oke udah setuju, ya udah kita sama bank yang pertama buat duit. Bank kedua bawa duit ke bank pertama. Dia harus lunasin gitu loh. Balik 50 juta dibawa ke. Saya ingat betul waktu bawa uang ini 250 juta.